Halo Faza. Ya, Oke, ya silakan dibuka videonya biar bisa lihat wajahnya ya. Buka videonya ya. Oh, Faza. Faza kelas berapa paket apa nak? paket B. Paket B. Tuh boleh itu tuh diganti ininya ya nak. Di Sebentar ya, Bu. rename. Bisa nggak Izin caranya dulu. di rename? Ya. Faza dibuka aja videonya nak. Faza paket Sebentar, B Bu. kelas Faza paket paket B kelasnya Hmm? berapa nak? Sebentar, Bu. Oke. Ini Faza tinggalnya di mana nih? Bu Guru biar tahu nak. Jakarta, Bu. Ya, di mananya? Cipayung. Oh, Cipayung. Dekat Munjul, bukan? Oh. Bukan. Oke, Faza, apakah kamu sudah bisa membaca Al-Quran? Faza, sudah bisa Apa? baca Al-Quran? Sudah, Bu. Baik, saya bisa dengar suaramu. Hafalannya udah sampai surat apa? Sudah sampai surat Al-Jin. Surat Al-Jin. Oke. Ayat berapa itu surat Al-Jin? 29. Oke. Saya mau dengar suaramu ya. Membacakan surat Al-Jin. Jadi sekarang ayat 30 gitu. Hmm? Sekarang ayat 30. Ayat 30. Ya, surat Al-Jinnya saya coba dari ayat 1 sampai 10 dulu deh. Biar dengar suaranya. Surat Al-Jin itu surat yang keberapa? Eh, 72 ya. lupa, Bu. Surat 72. Hmm. Oke. Sebentar, saya lihat dulu ininya. Ya, kita coba ya. Nah, saya buka dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya. Bentar. Kelihatan nggak tulisannya, nak? Kelihatan, Udah Bu. kelihatan di gambar? Baik. Silakan kamu baca nah dari ayat 1 ya. Ya. Dari Taus, Bu. Ya, dari tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Oke. Kita lanjut ayat berikutnya. Ayat kedua. Ya, sebentar. Ya, oke. Ayat kedua, silakan. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Sekali lagi. Ya, Yahdi ila rusydi fa'amanna bih
ولن نشرك بربنا أحدا. Oke. Lanjut ayat ketiga. Nah, ya. Silakan. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة Takhoda. ولا ولدا. Itu takhoda, bukan takhoro. Oh. Coba lagi. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ Takhoda, صاحبة sohibatahu. ولا ولدا. Oke. Lanjut. Ayat keempat. Ya. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Oke. Baik, kita lanjut. Ayat kelima. Ya. وأنا Ya. ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Sekali lagi. Diulang. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Oke. Ya, sekarang saya tanya, apa hukum tajwid yang terdapat pada ayat kelima? Wa anna nun bertasydid, apa hukumnya? Udah pelajari tentang guna musyaddadah? Belum, Bu. Ya? Udah tahu tentang guna? Belum. Ya. Oh, belum? Oke. Ya. Yang udah tahu aja deh kamu apa nih? Nah, dibaca panjang hukumnya apa? Mat. Mat apa? Udah belajar tentang mat? Baru mat. 2 mat doang yang baru tahu. Mat apa aja? Mutasil sama munfasil. Mat apa? Mat wajib, muntasil, mat jaiz, munfasil. Iya. Oke. Kalau mat tabi'inya belum? Belum. Loh, mat tabi'i justru itu yang dasarnya setelah mat sebelum mat wajib dan mat jaiz itu mat tabi'i dulu. Jadi mat tabi'i itu adalah bacaan panjang yang tetap, yang panjangnya hanya 2 harokat, ya. Berarti yang zonanna allau taqulal. Ini berarti hukumnya apa, Nak? Ini yang ini. Hukumnya dibaca panjang. Mat. Mat apa nih? Wajib. Kan ketemunya alif. Mat Ketemunya ya mat jaiz. munfasil. Nah, munfasil ya. Oke. Kemudian kita coba yang bentar, saya tutup dulu ya. Nah, kalau yang ini Allah taqulal insu. Allah ada nun sukun ketemu dengan lam. Nunnya masuk ke lam. Apa nih? Pernah pelajari tentang idgham? Udah. Ya, idgham apa berarti? Masuknya ke idgham apa berarti? Biguna. Biguna. Biguna atau bilaghunna? Biguna. Kalau biguna nggak ada huruf lam. Oh. Ini kayaknya lupa kamu ya? Iya, Bu. Nah, itu. Jadi kita belajar ilmu tajwid itu tidak boleh lupa ya. Karena ini saling terkait. Ya, pasti itu kepake. Ini dasarnya. Ini namanya idgham bilaghunna ya.
Guna hurufnya cuma dua, yaitu lam dan ro. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan lam, bacanya dengung atau tidak? Dengung. Kan bila bi dengan la tidak, guna dengung. Tidak dengung, berarti mat apa idgham apa? Bila Guna. bila guna nih. Waduh, ilmunya dicabut lagi sama Allah nih ya. Iya. Nah, makanya ya harus kenapa kita tuh disuruh baca Al-Quran tuh diulang-ulang lagi. Ya, terkadangnya kita ulang-ulang aja lupa, apalagi nggak pernah diulang, ya kan? Iya. Karena ini berkaitan. Makanya yuk, Faza ada waktu kalimu kalau ke Sabtu itu masuk tahsin. Itu Bu Guru ngajarin musyrib loh, nah, jam 5:30 pagi sampai dengan selesai. Kamu ada kegiatan kalau jam segitu? Biasanya ada, Bu. Jam ngapain tuh? Tilawah Quran. Oh, memang tidak ada waktu khusus gitu, misalnya nyempetin gitu hari Sabtu. Insya Allah nanti dicoba, Bu. Buat Ya dicoba ya, karena Faza saya lihat belum pernah sama sekali masuk ke Zoom saya yang tasin. Nah, di tasin itu saya ajarkan hukum-hukum bacaan, bagaimana cara bacanya yang benar gitu ya. Dan ini juga masuk kehadiran. Jadi di dalam PAI nggak cuma saat pembelajaran hari Minggu, ya, tapi juga dicatat ya pembelajaran yang ada di Tasin, baik itu yang ada di hari Selasa, Kamis maupun Sabtu ya. Itu kehadirannya mempengaruhi juga. Jadi sebisa mungkin kalau kamu punya waktu agar dipersiapkan ya. Karena ini penting. Begitu. Supaya bisa lebih baik lagi nanti bacaan Qur'annya dan bisa memahami ilmu tajwidnya. Ya, Faza? Siap? Iya. Oke. Nah, Badrudin yang rajin nih, alhamdulillah ya. Assalamualaikum Badrudin. Dibuka aja videonya, Badrudin. Halo Badrudin, dibuka aja videonya nak. Sebentar, Bu. Oke. Bu, Nah, boleh ini di ada. kamar mandi, Bu. Oke. Cepet ya. Iya. Baik, sekarang Badrudin, silakan kamu baca surat Al-Jin ini ayat yang ke-5. Terlihat jelaskah? Iya, Bu. Baik, silakan. Kamu paket C apa paket B ya, Badrudin? Pakai C. Baik. Ini masuk paket C ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Badrudin. Bisa dibuka nggak videonya, Din? Oke. Silakan ya. Ini Dari video wa anna zonanna. wa anna zonanna alai Alang. alang takulal insu wal jinnu ala Allahi kaziba. Sekali lagi. Wa anna. Anna zonanna alang takulal insu wal jinnu ala Allahi kaziba. Oke. Ayat ke-6-nya. Ya. Wa Silakan. annahu kana rijalum minal insi ya'uzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Oke. Ayat ke-7-nya. Ya, sebentar. Ya, oke, silakan. Wa annahum dhannu kama dhanantum allayyab'atsallahu ahada. Oke. Nah, sekarang saya tanya hukum tajwid yang terdapat pada ayat ke-7 dari surat Al-Jin ini apa? Wa an
annahum, nun yang bertasydid disebutnya apa? Wa'an. Ya, Bertasydid. nunnya berdengung dengan Gunah. kuat, itu namanya apa? Gunah. Guna. Oke, guna musyad dadah ya. Guna Lanjut. musyadah. Donu. Tuh. Donu. Ada waw sukun. Kama. Nah, ini yang dibaca panjang 2 rakaat disebutnya apa? Matlin nih. Madlin. Madlin Matlin. mah tuh ya sukun atau waw sukun. Yang sebelumnya diikuti bes fathah. Di sini ada enggak? Ini waw sukun, benar. Tapi barisnya doma berarti dia bukan mad lain, bukan. Apa nak? Panjangnya Matiwat. tetap. Panjangnya tetap. Mat wajib. Kok mat wajib? Mat tobi'i, panjangnya tetap. Mat tabi'i. Iya, ini mat tobi'i. Kamanya panjang 2 rakaat mat tobi'i. Donatum. Ada nun sukun ketemu tak? Nun sukun ketemu tak. Ya. Bacanya samar-samar. Apa itu namanya? Idgham bigunah. Idgham biguna. Idgham. Oke. Faza. Nun sukun ketemu ta hukumnya apa, Faza? Apa aja? Dengung. Dengung. Wah, masih pada belum ya. Asmin, silakan dibuka kameranya, Asmin. Asmin. Halo Pak Asmin, Asmin minta tolong dibuka kameranya. Dibuka mute-nya. Coba Asmin silakan dibaca. Udah bisa belum nih? Silakan Asmin. Ya, dibuka kameranya ya, biar saya bisa lihat. Oke, oh Bapak-bapak. Iya, Assalamualaikum Pak Asmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Asmin nih, saya Bu Siti. Iya. Oke, Pak Asmin, mohon maaf, apakah sudah bisa baca Al-Quran? Ya, kalau kecil-kecil gini nggak kelihatan matanya, Bu. Di zoom aja Pak, jadi layarnya ditekan gitu Pak. Ditekan layarnya. Ya, maksudnya Bapak digituin tuh Oh apa? iya. Baca ini, Bu. Nah, Ini udah baca ini, kelihatan Bu. belum? Udah. Iya, baca ini ya, Bu. Ya, ayat yang ke-7 coba Pak. Coba aja dulu Pak. Wa annahum. Bismillah dulu atuh. Iya, sorry. Udah nafsu duluan, Bu. Ya, Pak Asmin ini paket A atau paket B atau paket C? Pakai C. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan Pak Asmin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa annahum donu kama danahu Donantum. Oh ini dia ya, donantum alayas ya. Ya ba'asa. Ya antasya Allah ahad. Ahada. Oh iya ada. Ahada. Oke, coba sekali lagi ya Bapak. Dari depannya, Bu. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahum danu kama donantum an lan
asallahu Ya ahad. ba'asallahu. Adadahu Ya ba'asallahu. Gitu, Bu. aidat aidat datallahu. Heeh. Terus? Ahada. Oke, ya. Bapak Asmin, Ya, Pak. apakah Bapak Asmin ada waktu untuk mengikuti program Tahsin Quran, Pak? Setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada pukul 5.30, Pak. Jadi Ya, habis sholat kadang-kadang. subuh Bapak jangan tidur lagi. Atau Bapak kerja di mana, Pak? Saya kebetulan kerja di Halim, Bu. Oh, Bapak masih kerja di Halim. Masih. Berangkat jam berapa itu, Pak? Ya, kalau saya nggak tentu, Bu. Oh, Karena gitu. saya adalah kerja pagi, kerja malam, nggak tentu. Oh, iya. Ya, nggak Malum apa-apa. dah, Tapi Bapak bisa keamanan. nge-zoom kan? Nah, Bisa, nanti Bu. Bapak Insya bisa Allah. nyimak dari HP, Pak. Nah, kalau Karena, pas giliran, Bu, mohon maaf nih kalau pas giliran kerja pagi, gimana ya lagi kerja, Bu? oh nggak apa-apa. Bapak sedia headset aja. Jadi sambil Bapak nyimak ya, Bapak dengerin gitu, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Insya Allah ya, Bu. Ya, Bapak sempetin, Pak. Bapak mau lancar baca Quran kan? Aduh. Ya, pengen ya, Bu, begitu. Nah, iya, ayo di sini kita berikan wadah tempat untuk Bapak bisa belajar ya. Amin. Jadi kalau dibilang sibuk, semuanya sibuk. Tapi ini adalah untuk akhirat kita, Pak. Jadi Iya, sibuk betul. apapun, ayo kita sempetin. Nggak lama kok, Pak. Hanya 1 jam. Kalau Iya. Bapak intensif, bisa mengikuti, insya Allah Bapak akan bisa lancar baca Al-Qurannya ya. Amin, amin ya Juga robbal Pak alamin. Asmin, oke? Iya, iya. Pak Mari, oke. Pak Mari, ini Pak Mari atau Mas Mari nih? Pak Mari dari PKB paket berapa, Pak? Paket C, Bu. Oke, paket C. Bapak tinggalnya di mana ini? Di Jalan Remaja, Bu, RT 5, RW 1. Geger ya? Pondok Pondok Ganceng. Langgon. Ya. Oh, yang deket itu ya. Oke. Kalau Pak Asmin di mana? Bapak di Jalan RT 10. Warga. RT 10, Bu. RW 6. RW 06, Jalan Oh, Warga. berarti deket Swadaya situ ya? Dekat Bu Haji Ibrahim. Oh, ya baik. Pak Mari, Bapak sudah bisa baca Al-Quran, Bapak? Boleh dicoba? Masih belajar, Bu, masih ngeja-ngeja. Nggak apa-apa, Bapak. Tidak ada kata terlambat ya. Karena begini, ilmu Al-Quran itu juga kan penting ya, Pak, buat akhirat. Nah, di sini di PKBM, Bapak diberi kesempatan untuk belajar. Jadi Bapak tinggal siapkan aja waktunya, ya. Kita sudah siapkan jadwalnya. Itu kalau yang Tahsin, pukul 5.30 sampai dengan selesai. Ya, itu jadwalnya setiap hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Kalau yang jadwal saya itu hari Sabtu, Pak. Jam 5.30 pagi ya. Jadi habis sholat subuh, Bapak jangan tidur lagi. Bapak tadarusan aja dulu tuh. Nanti pukul 5:30 itu di-share. Bapak bisa gabung di situ. Bapak bisa belajar dengan saya. Dan bersama dengan teman-teman yang lain yang mau melancarkan bacaan Al-Quran. Gitu. Ya, Bu. Nah, apalagi Bapak di Pondok Ranggon kan. Nah ini saya ngajarin anak MDA itu menggunakan buku musrif ya Pak. Ya. Nah nanti saya berharap juga bagi para peserta PKBM yang ingin melancarkan baca Al-Quran, nah kita mulai dari musrif dulu. Ada musrif 1, musrif 2. Ini anak-anak MDA yang di Swadaya mereka sudah melaksanakan itu. Nah bagi bapak-bapak atau rekan-rekan semuanya yang masih belum lancar baca Al-Quran, nah bisa menggunakan buku itu. Buku itu praktis, lebih praktis dari buku Iqra. Jadi Bapak bisa cepat belajarnya, tinggal kitanya ada kemauan yang keras untuk mau belajar. Gitu ya Pak ya? Amin. Boleh dicoba dulu mungkin untuk ayat ke ini Bapak. Bapak Mari. Boleh dicoba Bapak? Masih ngeja, Bu. Masih ngeja? Baik. Ya, nanti Bapak ada di grup ya?
Ada. Pocket C ya. Nanti Ya. Bapak japri saya ya, biar Siap. saya set nomornya ya. Ya, Pak ini juga ya Pak Asmin ya. Siap. Oke, ya Nah, Bu. sekarang Fatima. Bu, Silakan Fatima. Ya, kenapa Pak? itu tadi pas belajarnya hari apa Bu? Hari Selasa, hari Kamis, dan hari Selasa. Sabtu. Jam Selasa, 5.30 ya. Oh, jadi Selasa, Kamis, Sabtu ya, Bu? Jam Ya. 5.30, Bu? Kalau yang Sabtu jadwal saya, Pak. Tapi Selasa Kamis juga sama Pak Arif itu membahas tentang belajar ngaji juga, ya. Oh, iya. Jadi Siap, 3 Bu, hari itu siap. kita manfaatkan untuk bisa membantu para siswa melancarkan baca Quran. Ya. Nah, tolong Bu, kalau saya suka lupaan di japri Ya. aja Bu ya. Di japri Ya, aja bisa Bapak kan, Bu? japri aja saya biar saya set nomornya ya. Iya. Oke, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Silakan Fatima, ya. Fatima, silakan baca ayat ke-7 ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahum Wa tonu kama don. Itu ada titiknya, Neng. ton Don. tonu kama tonan Donantum. anlan Alaiya bahasa. Nggak dipanjangin. Alaiya bahasa Allahu. ailan Alai. Bukan alai. Nunnya nggak dibaca, Neng. Alaiya bahasa Allahu. Ailai ya Alai. alai Asallahu. ya ba'asallahu Ahada. Sekali lagi ya, coba perhatikan. Wa annahum dhannu kama dhanantum allayya ba'asallahu ahada. Coba lagi Fatima. wa annahum donu kama donantum alayyu ya ba'asallahu ahada. Oke, good ya. Fatima disempetin untuk tasinnya, Neng. Iya, Bu. Ya, oke. Selanjutnya nih. Khalif Fatur Razi. Halo Khalif. Khalif Fatur Razi bisa dibuka? Halo Khalif, bisa dibuka mute-nya? Khalif Fatur Razi. Ini kemana nih Khalif? Ya, saya minta ketika kita belajar bersama seperti ini dibuka ya kameranya ya. Jadi biar saya bisa kenal wajah-wajahnya. Ya. Kemudian kalau ditanya tolong dijawab, dibuka itunya. Apa namanya? Mic-nya ya. Baik. Ini Pak Asmin. Oke. Nah, Bapak-bapak dan para peserta yang lainnya mungkin kepada hari Selasa lalu kita sudah tahu ya terjadi fenomena alam yang disaksikan oleh seluruh manusia yang ada di bumi. Apakah itu? Gerhana bulan penuh. Ya, gerhana bulan apa? Gerhana bulan penuh, Bu. Gerhana bulan total. Siapa yang melaksanakan sholat gerhana? Faza, apakah kamu melaksanakan sholat gerhana bulan? Ya, Bu. Ya, kamu melaksanakan sholat di mana? Di masjid. Oke, sholat di masjid. Pak Mari, ikut sholat gerhana nggak Pak di masjid? Saya di rumah, Bu. Oh, melaksanakan sholatnya di rumah. Bisa, Bapak?
Insya Allah. Kalau itu biasanya di masjid, Pak. Nggak Tapi sempet, bisa Bu. sendiri, ya, bisa di rumah juga. Karena pada waktu itu terjadi hujan ya, dan Ya, mendung sehingga gerhana bulannya tidak nampak. Jadi ya. di beberapa bagian wilayah di Indonesia yang kena hujan ataupun mendung itu memang tidak nampak jelas terlihat bulannya, ya. Tapi di beberapa wilayah bagian lain, nah itu bisa terlihat, ya. Nah ini menunjukkan kuasa Allah, Pak. Ya, ini yang fenomena alam yang tidak terjadi setiap tahun. Dan luar biasanya untuk tahun ini gerhana bulan terjadi 2 kali. Jadi yang kemarin tanggal 8 itu merupakan gerhana bulan kedua, ya, tapi bukan total. Kalau yang sebelumnya ya pernah terjadi di waktu itu bulan puasa masalah ya, terjadi gerhana bulan juga, tapi gerhana bulan sabit. Nah, gerhana bulan total itu terjadi karena antara matahari, kemudian bumi dan bulan itu dalam satu posisi, ya, satu garis. Nah, sehingga cahaya matahari yang harusnya menyinari bulan ya, itu tertutup oleh bayangan bumi, sehingga bulannya tertutup ya, tidak terlihat. Jadi gelap gitu. Nah, ini adalah fenomena alam dan ini merupakan kuasa Allah. Ini berarti sesuai dengan Asmaul Husnanya Allah yang Maha Kuasa ya. Qudrat. Ada lagi Al-Ahad. Allah Maha Esa. Udah pada tahu Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna itu tidak hanya kita apalin ya. Tidak hanya kita tahu, tapi kita amalkan, itu juga luar biasa ya manfaatnya untuk kita semua. Nah, dengan adanya gerhana bulan itu, berarti kita harusnya semakin yakin akan keberadaan Allah. Nah, dengan ditunjukkan semakin meningkatnya ibadah kita kepada Allah. Tambah rajin sholatnya, tambah serius lagi belajarnya, ya, mengajinya, semakin banyak berbuat kebaikan. Di situ pada saat gerhana bulan kita berzikir, memohon ampun, ya, dan bersedekah. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh seorang muslim seperti itu ketika melihat keajaiban Allah ya, kuasa Allah. Nah, salat gerhana merupakan salah satu cara atau hal yang harus dilakukan pada saat terjadinya gerhana bulan. Adapun pelaksanaan sholat gerhana bulan itu, nah, si Alif, Faza, kamu katanya melaksanakan ya sholat gerhananya. Bisa dijelaskan seperti apa pelaksanaan sholat gerhana bulan yang kamu lakukan? Silakan. Sedikit lupa-lupa, Bu. Bedanya apa dengan sholat sunnah yang lainnya? Ya, kalau sholat sunnah seperti duha, tahajud, dan lainnya, itu dilakukan 2 rakaat ataupun 4 rakaat ya untuk sholat tahajud. Tetapi di sholat gerhana ini, perbedaannya adalah ketika kita ruku, kita tidak langsung begitu ruku, kita berdiri kembali ya. Oke, dari awal. Takbir, kemudian kita baca doa iftitah, kemudian Al-Fatihah dan surah pendek. Nah, suratnya juga agak panjang nih ya. Kemudian ruku. Nah, setelah ruku, bangun lagi, kita tidak baca iktidal, tetapi kita langsung baca surat Al-Fatihah lagi. Begitu bangun dari ruku, Allahu Akbar, lalu baca surat Al-Fatihah dan lanjutkan dengan surat pendek. Ya. Nah, baru setelah selesai surat, kita baca suratnya dipimpin oleh imam, lalu kita ruku lagi. Ruku yang kedua, kemudian baru bangun, sami Allahu liman hamidah, baru kita sujud. Ya. Begitupun sampai selesai duduk antara dua sujud, kita sujud lagi, lalu kita berdiri pada rakaat kedua,
kita baca surat Al-Fatihah, baca surat pendek, setelah itu ruku itu bangun, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surat, kemudian ruku lagi sampai baca doa ruku 3 kali, bangun lagi, baru kita ucapkan sami Allahu liman hamidah, baru sujud. Jadi dalam sholat gerhana ada 4 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Ini yang menjadi perbedaan antara sholat sunnah yang lainnya dengan sholat sunnah gerhana. Adapun niat sholat gerhana dan sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari itu beda ya. Kalau sholat gerhana bulan itu usolli sunnatal kusufil qamar. Kalau syamsi atau gerhana matahari usolli sunnatal kusufil syamsi. Nah, kalau pelaksanaan gerhana matahari itu adalah pada waktu pagi hari atau siang hari. Seperti itu ya. Nah, jadi tolong dicari tahu ya tentang gerhana bulan itu apa, gerhana matahari itu apa, bagaimana pelaksanaan sholat kedua gerhana tersebut ya. Salam. Kemudian apa yang harus kita lakukan oleh seorang mukmin ketika mengalami gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ayat apa yang mengaitkan atau ayat apa yang terkait dengan peristiwa tersebut. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada surat yang menjelaskan atau surat yang artinya matahari. Surat apa itu? Azza mungkin tahu? Asamsi. Asyam ya artinya matahari. Kalau surat yang berkait dengan bulan, siapa yang tahu? Al-Lail. Al-Lail itu malam. Surat apa? Depannya Al-Qamar. ya, Al-Qamar. Al-Qamar tuh ya. Allah memasukkan ya surat Al-Qamar yang berarti menceritakan tentang bulan ya. Ada lagi surat An-Najm, Masya Allah. Jadi kita nih yang di PKBM, selain kita mampu dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita pun harus bisa mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya Allah perintahkan kita untuk sholat. Sudahkah kita sholat dengan baik? Sudahkah kita sholat 5 waktu? Minimal sholat 5 waktu jangan pernah ditinggal ya. Itu wajib hukumnya. Sesibuk apapun, kita wajib melaksanakan sholat ya. Ya, dalam keadaan sakit aja kita harus sholat. Ya enggak? Dalam keadaan perang aja kita wajib sholat. Nggak boleh ditinggalin tuh sholat. Ya, dengan berbagai alasan. Kalau kita dalam perjalanan yang tidak memungkinkan kita untuk sholat pada waktu tersebut, nah kita bisa jamak. Jamak itu ada 2. Ada jamak takhir, ada jamak takdim. Ada jamak qashar, diringkas. Sudah digabungin, diringkas. Jadi nggak ada alasan kita nggak sholat loh. Kita ngaku umat Islam, kita wajib sholat. Sholat adalah amalan yang pertama ditanya di hari kiamat. Ya, jika sholatnya baik, maka semua amalannya pun pasti akan diterima. Jika sholatnya bolong-bolong, masih belum maksimal, maka kita juga tidak mungkin atau jangan sampai kita ninggalin sholat dalam keadaan apapun ya, atau meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi pastikan semuanya para peserta ya bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu minimal ya. Yang 5 kali sehari itu jangan pernah ditinggal. Syukur-syukur bisa ditambahin ya dengan sholat qobliyahnya, ba'diyahnya. Kalau sholat tahajudnya nggak sempat malamnya, paginya sholat duha jangan ditinggalin ya. Kalau ada permasalahan pengen minta tunjukkan pilihannya, maka sholatlah sholat sholat istikharah ya. Kalau sholat apalagi tuh, mohon agar hajatnya itu dikabulkan oleh Allah, maka kita melaksanakan sholat hajat. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya ya hadirin peserta PKBM, saya berharap
seluruh peserta PKBM ini mampu melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, kemudian bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa berakhlak mulia, ya, menunjukkan sikap perilaku terpuji, jujur, kemudian bisa berbuat baik dengan siapapun, mengaplikasikannya dalam kehidupan. Oke, itu saja. Jadi tugasnya kalian bisa cari tahu ayat yang berkaitan dengan kuasa Allah ini. Boleh cari di surat apa aja, ya. Surat yang ada dalam Al-Quran, syaratnya itu tadi, tulis nama suratnya, terdapat di ayat berapa yang menunjukkan kekuasaan Allah. Misalnya surat Al-Imran ayat 190, ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dalam inna fi khalqi, dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Apa aja tuh tanda-tanda kebesaran Allah? Nah, itu salah satunya adalah gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, bisa kaitkan juga dengan kejadian alam yang lainnya. Paham ya? Ya, mencari tahu tentang kekuasaan Allah melalui Al-Quran. Kalian cari nama suratnya, surat apa? Terdapat di ayat keberapa. Ya. Terus cari tahu tentang apa itu sholat gerhana, apa itu gerhana bulan, apa itu gerhana matahari, bagaimana pelaksanaan sholat gerhana bulan dan pelaksanaan sholat gerhana matahari. Dan apa aja yang harus dilakukan oleh seorang muslim apabila terjadi gerhana tersebut. Oke, itu saja ya. Nanti ditulis aja di kertas, ya. Nanti dikumpulkan, dipoto, dikirim, dipoto, ya. Kirim japri ke saya, tuliskan nama dan kelasnya, paket apa. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Bu, itu ditulis Arabnya atau enggak? Enggak ditulis Arabnya, tapi kamu hanya tulis terdapat di surat berapa dan ayat berapa yang menunjukkan kekuasaan Allah, ya. Boleh lebih dari 10 ayat yang terdapat. Banyak kok contoh-contohnya. Kemudian yang berikutnya mencari sumber yang terkait dengan gerhana matahari dan gerhana total, gerhana matahari dan gerhana bulan, ya kan, yang menunjukkan kuasa Allah, gitu ya. Kalau diketik boleh nggak, Bu? Boleh diketik, silakan. Kalau mau diketik silakan, mau tulis tangan juga silakan. Yang enaknya aja. Ya, yang penting itu tugas dikerjakan dan mampu menjelaskannya nanti, ya, pada saat saya bertanya. Oke, itu saja untuk hari ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Minimal berapa, Ya, Bu? Faza. Minimal berapa? 10 ya, 10 surat ya kamu temukan. Lebih boleh, silakan. Ya, banyak sekali ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Itu salah satu contohnya tuh surat Al-Imran ayat 190, ayat 191. Bagaimana tentang kekuasaan Allah, ya. Yang kedua tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, bagaimana tata caranya, ya. Kemudian doa apa yang dibaca dan apa saja yang harus kita lakukan pada saat terjadi gerhana tersebut. Ya, semoga bisa dipahami oleh semuanya. Dan mari kita fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini sebenarnya gerhana bulan ataupun gerhana matahari ini merupakan fenomena alam yang langka, dan situ Allah menunjukkan kuasanya. Betapa manusia tidak mampu untuk menandingi kekuasaan Allah. Tidak mampu menahan, ya, apa yang sudah menjadi kehendak Allah. Maka dalam hal ini, ya, ketika Allah tunjukkan kuasanya, maka marilah kita mendekat kepadanya dengan sholatnya, dengan ibadahnya, ya. Tidak hanya kita sekedar menunaikan kewajiban, tetapi kita semakin meningkat ibadahnya kepada Allah, semakin tambah kebaikannya, ya. Karena kita tidak tahu umur kita. Kalau filosofi Jawa, terjadinya gerhana bulan itu seperti
bulan itu dimakan oleh raksasa ya. Sebenarnya kan punya makna yang tersirat. Jadi saat ini tuh kebaikan sedang ditutupi oleh kegelapan. Nah, jadi ibaratnya bumi itu sedang mengeluarkan racun-racunnya. Kayak banyak kan jadi orang pada jatuh sakit ya kan. Kemudian banyak kejadian-kejadian yang merenggut banyak orang seperti yang di Kanjuruhan, yang belum lama ini di Taiwan, Korea Selatan, belum lagi ada di India yang jembatan putus sampai sekian ratus orang meninggal. Ya, ini kan sebenarnya menjadi peringatan buat manusia bahwa yang namanya kematian itu pasti, tapi kita tidak pernah tahu kapan. Ya, maka ayo kita berlomba dalam kebaikan. Jangan lalai dengan apa yang Allah berikan. Ya, sholatnya jangan sampai lupa. Jangan sibuk ngurusin dunia, tapi akhiratnya dilupakan. Sholat masih bolong-bolong. Baca ngajinya masih belepotan. Ayo, ada wadah untuk bisa belajar. Sempetin waktunya. Allah kasih waktu kita 24 jam. Berapa waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Nggak nyampe setengahnya pun. Ya, karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Tapi cobalah mulai sekarang kita manage waktu kita usahakan ya waktu kita untuk porsinya ditambah untuk ibadah. Ya, dengan adanya fenomena alam ini, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, makin banyak beramalnya, makin banyak berbuat baiknya, semakin rajin belajarnya, seperti itu. Sehingga berdampak kepada kebaikan bagi diri kita sendiri maupun juga kepada orang lain ya. Semoga yang terjadi belakangan ini ya Allah senantiasa melindungi diri kita. Ya, Allah selalu menjaga kita. Nah, maka kita hafalin tuh surat-surat ya. Karena kalau kita menjaga ayat-ayat Allah, maka Allah pun akan menjaga kita. Gitu. Jangan sampai surat yang udah kita pelajari itu hilang atau lupa. Kan zolim juga kita ya. Udah capek-capek ngapalin surat, lupanya gampang banget. Makanya diamalin di dalam sholat. Suratnya yang dibaca jangan itu aja. Sekali-kali yang panjang ya. Udah hafal nih Al-Bayyinah dipakai. Nah, misalnya 4 ayat pertama atau 4 ayat berikutnya seperti itu. Jadi jangan cuma baca suratnya pendek lulu. Akhirnya giliran pas mau penilaian doang ngapalan baru kita ngapalin. Padahal kita udah capek-capek ngapalin ya. Kita lupakan begitu aja, nggak pernah dipraktekin. Ilmu kalau nggak dipraktekin jadi hilang lagi ya, dicabut lagi sama Allah. Rugi kita. Makanya yuk kita sama-sama berlomba dalam kebaikan. Mari kita isi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja ya, karena waktu juga yang membatasi kita pada sore hari ini. Nanti dikerjakan ya tugasnya. Dikirim ke Japri aja ke saya ya, biar pada saya save nomor-nomornya. Oke, itu saja. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Salam sehat selalu, semangat ya, sukses buat kalian semuanya. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sempurnakan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dibuka kameranya semuanya. Saya akan ya, saya foto ya. Ini udah kelihatan nih siapa nih? Barudin. Bu Winarti dibuka. Mana nih Bu Winarti? Oke. Halif nggak bisa dibuka ya kameranya. Halo Halif. Ya Bu Winarti tadi tahu nggak tugasnya? Bu Winarti, apakah dengar suara saya?
Dengar Bu, baru buka Bu, baru mengikuti. Oh ya, baik. Nanti bisa tanya-tanya ya sama temennya yang lain ya, yang sudah ini ya, yang sudah mengikuti dari awal ya, Fatimah atau siapa. Jadi tugasnya adalah itu tadi mencari ayat di dalam Al-Quran, surah dan nama surat dan ayat Al-Quran yang terkait dengan kekuasaan Allah. Seperti di surat 9 surat 3 ya, ayat 191 tentang inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit dan bumi. Pokoknya ayat yang terkait dengan kekuasaan Allah. Apa aja tuh? Banyak. Ya, minimal 10. Kemudian Ibu menjelaskan, mencari tahu apa yang dimaksud dengan gerhana bulan, apa itu gerhana matahari, lalu apa itu sholat gerhana, bagaimana tata cara pelaksanaannya, dan bagaimana seorang muslim menyikapi jika terjadi gerhana tersebut. Ya, nanti silakan bisa cari-cari tahu, tugasnya bisa ditulis, boleh juga di videoin, boleh, nggak apa-apa. Kalau yang bisa di videoin jelasin secara ringkas, nanti bisa di-share di Google Classroom ya, gitu. Ya, untuk sementara itu aja dari saya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.